Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini terkait dengan pengenalan awal untuk mekanika fluida akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait konsep-konsep dasar di mekanika fluida. Hal ini menjadi penting agar kita semua dapat mengenal terlebih dahulu definisi-definisi dan juga apa yang akan dipelajari lebih lanjut nantinya. Baik, saya Bimantio di sini yang akan mengisi separuh semester bersama dengan bapak-bapak sekalian nantinya untuk mata kuliah mekanika fluida di sini. Baik, ini adalah pertemuan pertama terkait dengan konsep-konsep dasar dari mekanika fluida, di mana pada pertemuan-pertemuan kedepannya akan kita pelajari lebih lanjut beberapa hal yang saya rasa penting dan sebenarnya mungkin sudah Anda sekalian lakukan, Anda bersinggungan dengan hal-hal ini, tapi mungkin belum dalam uh, taraf pengetahuan mengenai mekanika fluida. Seperti misalnya pola aliran, ya, bahwa aliran itu macam-macam, ada yang laminar, turbulen, ataupun yang transisi. Kita akan membahas lebih lanjut nantinya terkait dengan pola-pola aliran tersebut. Lalu dalam melakukan pengaliran fluida, ya, seperti namanya mekanika fluida, maka terjadi proses mekanis di situ, maka umumnya akan diperlukan persamaan Bernoulli. Ya, ini salah satu persamaan paling terkenal yang ada di mekanika fluida. Sehingga itu nanti akan kita pelajari bersama juga. Dan kemudian untuk sifat fluida yang lain yang perlu kita pelajari bersama adalah viskositas, ya. Viskositas ini bukan hanya terkait dengan kekentalan, tapi juga terkait dengan bagaimana shear stress, ya, atau tekanan geser yang menyebabkan terjadinya perubahan viskositas. Dan sifat-sifat viskositas bergantung kepada jenis fluida ataupun parameter operasi yang lainnya. Kurang lebih itulah beberapa materi yang akan kita pelajari bersama selama separuh semester ini. Saya harap dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai dari mekanika terlebih dahulu, ya. Mekanika ini sebenarnya tidak eksklusif untuk suatu fluida, tapi secara bahasa sendiri mekanika itu merupakan suatu cabang ilmu, ya, yang umumnya ada di bidang fisika yang berguna, ya, atau berfungsi dalam menelaah hal-hal yang berkaitan dengan suatu gaya atau gerakan, ya. Nah, jadi mekanika ini tidak hanya eksklusif dengan fluida, tapi bisa juga dengan apapun yang berkaitan dengan gaya dan gerakan. Sementara fluida itu sendiri, ya, fluida itu adalah suatu zat yang berada dalam keadaan yang bisa cair atau liquid dan juga dalam keadaan gas, ya, atau dalam keadaan uap. Sehingga kalau benda padat itu tidak termasuk dalam fluida. Ya, jadi fluida ini fluid, ya, bahasa dasarnya fluid itu artinya dapat bergerak dengan mudah. Dalam hal ini bisa berbentuk cairan, bisa juga berbentuk gas. Nah, mengapa hal ini menarik untuk dipelajari? Ya, karena zat cair sendiri, ya, kita tahu bahwa zat cair itu bersifat memenuhi atau bentuknya itu berubah bergantung kepada wadahnya, ya. Artinya cairan itu dia memerlukan wadah, tidak seperti benda padat yang bersifat independen. Sehingga cair ini memiliki sifat bahwa volumenya itu tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Ya, artinya misalnya Anda punya cairan dari gelas, Anda pindahkan ke mangkok, volumenya tidak akan berubah. 1 liter ya akan tetap 1 liter. Bahkan mungkin kurang bila tumpah misalnya atau ada yang tertahan di wadah sebelumnya. Ya, jadi pemindahan wadah itu hanya akan mengubah bentuk tapi tidak merubah volume. Dan jika volume cairannya kurang dari volume wadahnya, maka dia akan terbentuk yang namanya permukaan bebas.
Di permukaan bebas inilah juga akan dipelajari lebih lanjut terkait sifat-sifat fluida. Bahkan ada bisa sampai yang namanya interface, ya. Di permukaan bebas ini kan artinya terjadi proses transisi batas area cairan dengan padatan, ya. Air dari suatu wadah kita pindahkan misalnya, bentuknya berubah mengikuti bentuk wadah. Tapi tadi bahwa volumenya itu tidak akan berubah. Berbanding yang lain dengan gas. Volumenya akan bervariasi bergantung pada wadahnya. Karena secara dasar, gas itu memiliki sifat yang mengisi, bahkan hingga memenuhi ruang. Ya. Dalam suatu wadah, gas itu masanya bisa berkurang. Ya. Jadi misalnya ada gas LPG 3 kilo, kita ambil 1 kilo, maka masanya akan 2 kilo. Tapi volumenya akan tetap sama, akan memenuhi seluruh luar ruangan. Artinya, memenuhi itu adalah bila kita ambil sampel random di suatu titik, ya, misalnya di ujung-ujung wadah ini, maka kita tetap akan menemukan yang tadi yang namanya fluidanya. Beda dengan misalnya di zat cair nih, misalnya kita ambil di atas ini, maka kita tidak menemukan. Di bawah sini menemukan, di atas tidak. Tapi kalau gas, itu di titik manapun kita akan menemukan gasnya atau fluidanya. Ya. Karena memang sifatnya adalah mengisi dan memenuhi ruang. Sehingga bila kita elaborasikan beberapa pengertian dan definisi tadi, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa mekanika fluida itu adalah suatu cabang ilmu yang menelaah tadi ya, menelaah hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan yang secara spesifik terjadi pada suatu fluida. Di mana secara definisi fluida tadi bisa berbentuk cairan, bisa berbentuk gas. Sehingga bila cairan atau gas tadi bergerak, menimbulkan gaya dan menimbulkan gerakan, maka fenomena tersebut bisa kita pelajari lebih lanjut ke dalam area mekanika fluida. Sebagai contoh, kita mengalirkan air, mengalirkan udara, itu salah satu contoh dari bentuk mekanika fluida. Nah, mekanika fluida itu sendiri sebenarnya merupakan satu bagian dari yang namanya mekanika kontinum. Mekanika kontinum itu adalah suatu bentuk keberlanjutan, ya. Jadi bahwa pergerakan mekanis berada dalam satu bulk, satu bagian besar, tidak sedikit demi sedikit. Nah, di mana mekanika kontinum itu dibagi tadi menjadi mekanika padatan dan mekanika fluida. Di mana untuk mekanika padatan itu kan terdiri dari dua jenis padatan, ada padatan elastis yang bila diberi suatu gaya atau beban dia akan kembali ke bentuk semula, dan ada yang namanya material plastis, di mana material ini jika sampai diberikan gaya tertentu yang melebihi ambang batasnya maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Untuk fluida sendiri pun terbagi menjadi dua jenis, ada fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Fluida Newtonian ini adalah fluida yang semakin diberikan suatu gaya, maka akan berubah juga terhadap besarnya gaya tersebut. Ya, contohnya misalnya cairan, kita pukul cairan tersebut, maka akan terbentuk semacam lubang, ya, akan semacam ruang hampa yang mengikuti bentuk kepalan tangannya. Tapi bila fluida non-Newtonian ini tidak mengikuti prinsip tersebut. Ya, misalnya fluida non-Newtonian ini kita beri gaya, maka dia akan melawan atau cepat terkembali ke recovery-nya. Ya. Artinya fluida non-Newtonian ini termasuk dalam fluida yang tidak berbanding lurus terhadap gaya yang diberikan terhadapnya. Contohnya fluida Newtonian adalah air, ya, dan fluida non-Newtonian contohnya adalah misalnya Anda berikan air dengan pati jagung, nah, sehingga atau cat itu termasuk fluida non-Newtonian, ya. Cat yang hampir mengering itu kan bila Anda beri gaya maka dia akan cepat kembali atau artinya memberi perlawanan terhadap gaya tersebut. Ya. Jadi kalau fluida non-Newtonian itu ketika diberikan gaya maka akan cenderung memberikan perlawanan, tapi fluida Newtonian contohnya air ketika diberi gaya dia akan membentuk suatu ruang untuk mengantisipasi gaya tersebut.
Dari mekanika fluida sendiri, ya, itu lebih masuk kepada yang namanya fluida dinamis. Walaupun memang fluida statis itu juga bagian ya, karena awal dari sesuatu yang dinamis itu adalah harus berawal dari yang statis terlebih dahulu. Sehingga untuk fluida statis dan dinamis dalam paparan ini bisa kita lihat perbedaannya bahwa fluida dinamis kita sebut sebagai hidrodinamika, fluida statis kita sebut sebagai hidrostatika. Nah, untuk fluida statis ya, perubahan keadaan atau perubahan yang terjadi pada fluida tersebut itu bergantung pada perubahan kedalaman atau posisi dari benda tersebut. Nah, untuk fluida dinamis, itu perubahan keadaan itu bergantung pada perubahan kecepatannya. Ya, karena namanya dinamis ya. Artinya dinamis itu berlangsung pada suatu kecepatan tertentu. Ya, karena pergerakan terjadi perubahan kecepatan, maka itu kita bisa sebutkan sebagai fluida dinamis. Nah, sehingga hukum yang digunakan pun berbeda. Ya, terkait dengan kecepatan kita akan menggunakan prinsip hukum Bernoulli yang dalam pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Sementara untuk fluida statis, hukum yang dipergunakan adalah hukum Pascal, biasa seperti hukum hidrostatis, dan sebagainya. Contoh fluida dinamis adalah aliran sungai, misalnya aliran darah yang ada di tubuh kita, dan sebagainya. Fluida statis adalah bendungan atau tandon air ya. Itu lebih kepada sifat-sifatnya ditentukan berdasarkan beda ketinggian atau kedalaman dari fluidanya. Sementara fluida dinamis ini sifat-sifatnya ditentukan dari perubahan kecepatan aliran. Baik, sekian untuk pengenalan terkait dengan mekanika fluida. Jadi diharap di pertemuan pertama ini mengenal terlebih dahulu ya tentang definisi fluida, mekanika dan bedanya dengan fluida statis dan fluida dinamis. Sehingga nanti dalam pertemuan kedepannya akan berlangsung lebih mudah dan lebih nyaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.